أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan barakah Sayyiduna Muhammad, dengan barakah Jamil Anbiya wal Mursalin, Awliya ulama wa salihin, dengan barakah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madini, Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah jadikanlah syafaat mereka kepada kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa rahmat Allah, nikmat kebaikan, anugerah yang Allah anugerahkan kepada mereka para wali-wali, ulama, dan kepada Syekh Saman Al-Madani, semoga Allah anugerahkan dua seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi Al-Madani itu adalah nisbah kepada kota Madinah Rasulullah SAW. Beliau disebut Al-Madani karena beliau lahir di kota Madinah, tinggal di kota Madinah, dan beliau wafat di kota Madinah. Beliau wafat tanggal 2 Zulhijjah, tahunnya kada ingat. Umur beliau 59 tahun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat engkau, kepada hamba-hambaku. Maka Nabi menyampaikan, yang disampaikan Nabi ini firman Allah juga. Jikalau kalian cinta Allah, mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekeluarga sempurna cinta Allah. Jadi cinta Allah inilah makam yang tertinggi seorang hamba. Cinta Allah inilah maksud dari penciptaan kita hamba, supaya kita mencintai Sang Pencipta. Bagaimana agar cinta Allah? Sabda Nabi, ahibbullaha lima yuzikum min ni'amihi. Cintailah Allah karena apa-apa yang Allah anugerahkan kepada kalian daripada rahmatnya, nikmatnya, kebaikannya. Jadi kalau hendak cinta Allah, selalulah hadirkan nikmat-nikmat Allah di hati kita. Jaga ruh jasad kita adanya ini rahmat, nikmat, kebaikan Allah. Mata penglihatan, telinga pendengaran, lidah ucapan, dua tangan, dua kaki. Dan yang paling besarnya, rahmat nikmat Allah itu adalah iman Islam. Dan seluruh agama, apa yang diperintah Allah,
apa yang dilarang Allah, Allah memberi taufik hidayah kita kalau melaksanakannya perintah itu, larangan itu kalau kita meninggalkannya, itu rahmat nikmat Allah yang besar tak? Kita sering membuka HP itu nah banu ada nang video-video nang orang nang kada diberi, ada nang kada diberi mata, ada nang kada diberi tangan, ya kan? Ada nang beri kaki. Nah itu dirasakan kepada kita diberi Allah. Kalau kita ya kan bersyukur. Jikalau kalian benar-benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Itu rumus dari Allah, prosedurnya. Cinta kepada Allah, maka bukti cinta itu adalah mengikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Jikalau kalian mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, adalah beliau Syekh Saman Al-Madani, adalah beliau seorang yang sempurna mencintai Allah. Tidak menjadi wali, seseorang wali, kecuali orang itu sempurna cinta kepada Allah. Yalah, kemudian pembuktian cinta itu sempurna mengikuti Nabi. Yang membedakan kita lawan wali-wali toh dicintai ini nih, ya kan? Yang membedakan kita dengan wali-wali apa? Mengikut Nabi karena sama, mereka sempurna. Nah, di mana kita mengikut Nabi ini seluruhnya, zahir batinnya. Mengikut Nabi yang pertama pada i'tiqad, ya kan, pada i'tiqad keyakinan tentang keimanan. Ini supaya kita kalau mengikut Nabi tentang i'tiqad keyakinan dan keimanan ini, ya nah kita belajar ilmu tauhid. Kita belajar tauhid itu tauhid Nabi Muhammad tak? Yang kita turuti, ya kan? Dan tauhidnya ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya kan ada semua ahli sunnah wal jamaah tak? I'tiqad tak? Yang kedua, mengikuti Nabi di dalam akhlak. Akhlak ini baik akhlak zahir, baik akhlak batin. Akhlak batin itu apabila beribadah hanya karena Allah, ikhlas. Apabila ditimpakan oleh Allah bala musibah, sabar. Itu akhlak batin dah. Diberi Allah nikmat kebaikan, syukur. Apa yang terjadi di diri kita dan yang masa akan datang pada diri kita dan alam dan akan datang pada keluarga kita, serahkan kepada Allah, tawakal, ya kan? Serahkan kepada Allah. Hati hanya mencintai Allah, itu akhlak tak? Akhlak zahirnya nang kaya apa dengan abah mama, dengan laki bini, dengan anak, ya kan, dengan jiran tetangga, itu nang zahir tak? Akhlak kepada sesama hamba. Kesimpulannya, akhlak sesama hamba itu adalah sifat kasih sayang. Kasih sayang itu dibagi dua. Yang pertama, jangan menyakiti, menzalimi, mengganggu. Yang kedua, memberi kemanfaatan, kebaikan, menolong, membantu. Itu kesimpulan nyata.
Nah, beliau Syekh Saman Al-Madani ini beliau bersifat kasih sayang. Guru lajari ulun, dilajari sidin. Jangan kasih sayang tak berbagi ilmu. Guru doakan. Guru iya membawa banyu. Misalkan kita doakan, kita tawarkan ruqyah ngarannya. Kepada fakir miskin membantu dengan hartanya. Nah ya kemudian di antara bentuk kasih sayang Syekh Saman Al-Madani, beliau berdoa, ya Allah, Allahumma ghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangi umat Nabi Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambal hati, hibur hati umat Nabi Muhammad. 4 kali setelah sholat subuh. Kata beliau, tidaklah Allah mengangkat, meninggikan derajatku di sisi Allah kecuali diantaranya sebab aku kasih sayang dengan membaca doa ini. Nah, kemudian beliau berpesan kepada murid-murid beliau, ya lalu disebut karena mengamalkan ini disebut thariqat samaniyah. Ya, jadi kita ini thariqat samaniyah. Kata beliau, bacalah doa tersebut setelah salat subuh. Mau ada sembahyang gure, si bulan datang tetap dibaca subuh itu. Ya kan? Bagusnya kalau 5 waktu bagus lagi. Walau wiritan. Kata beliau, siapa membaca doa tersebut, maka namanya ditulislah di dalam fadilat wali-wali Allah. Kalau batinnya, batin Syekh Saman, beliau senantiasa di dalam muraqabah musyahadah. Ya kah? Ini mutabah batin. Muraqabah itu yaitu mengingat, selalu meyakinkan dan menghadirkan Allah Maha mengetahui dengan aku, Allah melihat denganku, Allah mendengar aku. Hasilnya kada berani meninggalkan perintah, kada berani melanggar larangan. Hasilnya apabila dia mengerja perintah, apabila dia menjauhi larangan, itu sama cukup Allah nang tahu, ikhlas jadinya. Allah itu muraqabah tak? Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu diingat sifat Allah Ta'ala itu nah. Allah melihat aku, Allah mendengar, Allah mengetahui aku. Lalu akhirnya mengerjakan dosa maksiat. Dan bila mengerja ibadah, cukup Allah nang tahu, melihat, mendengar, ikhlas jadinya. Biar aja makhluk kada tahu. Muraqabah. Musyahadah ini musyahadah af'al Allah, musyahadah kamalullah, yakah musyahadah minnatullah. Yakah ini dibolak-balik di hati kita, disilih gantiakan. Yang pertama, mengingat perbuatan Allah, diri kita, alam semesta ini. Nah, apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, ini perbuatan Allah, ini ciptaan Allah, ini pengaturan Allah. Pengaturan Allah, kehendak Allah, yang ciptaan Allah. Ini hasilnya bila kita ingat semua perbuatan Allah, pengaturan Allah, kehendak Allah,
Diberi Allah ujian, ingat ini dari Allah, sabar jadinya. Diberi nikmat, syukur jadinya. Apa yang terjadi di alam ini kadama i'tirat, kadama nantang, ya kadama ngaritik, karena semuanya perbuatan Allah. Ya kan? Kadang menyalahkan tah hujan terus ya. Ya kan? Karena panas terus ya. Salah terus pada gawian Allah nang kritik tak. Mengkritik gawian Allah. Pada ingatakannya bila sesuai dengan kehendak kita, perbuatan Allah Ta'ala itu syukuri. Ya kan pahala syukur. Apabila kada sesuai dengan kehendak nafsu kita, perbuatan Allah Ta'ala itu sabar, pahala sabar. Diri kita perbuatan Allah, iman Islam kita perbuatan Allah, sholat kita perbuatan Allah, yakah ibadah kita perbuatan Allah. Ikhlas jadinya. Allah yang memerintah kita beribadah, ibadah kita itu semata anugerah Allah jua. Nah, yakah? Kemudian mengikut Nabi itu di dalam ibadah, baik ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya, terutama yang wajib dulu kita. Yang wajib sembahyang 5 waktu Ramadan, ya kan? Nah, adalah Syekh Saman Al-Madani, ada belah beliau di waktu malam itu mensedikitkan tidur. Ini seperti Rasulullah, mensedikitkan tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya kan jadi banyak jadinya tak. Beribadah malam, sepertiga akhir malam bangun, bersuci, kemudian sholat, ya kan? Sholat nang bagus benar tuh nang munnya kawa, ya kan? Munnya kada kawan apa nang kawa? Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, hajat, ya kan? Sembahyang tasbih. Banyak kawa, banyak kada kawan apa nang kawa. Andai kita malam itu terbangun kada sholat, ya kan sekurang-kurangnya jangan kada berdoa, jangan kada beristighfar. Ini misal bangun marantan nembak kami, ada harapan nih jam malaikat nah ada ibadah nih nah aja maka besok sekalinya mendabau pulang berapa sekurang-kurangnya andai kita kada kawa sholat tahajud, jangan kada berdoa, jangan kada beristighfar, karena Allah menawarkan di sepertiga akhir malam itu. Allah menawarkan, adakah orang yang meminta maka aku akan beri, adakah yang meminta ampun maka aku akan mengampuninya. Ya kan sekurang-kurangnya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ngantokannya nih, qina azabannar. Guring. Sekurang-kurangnya astagfirullahalazim. Guringnya ya kan jangan kada napa-napa. Andai kada kau sembahyang, ini bisa juga kada kau sembahyang dia kalau. Nah, beliau berwirid, berzikir, bertahajud hingga terbit fajar subuh. Maka beliau pergilah ke Masjid Nabawi, kemudian beliau sholat subuh berjamaah. Setelah selesai, kemudian beliau berwirid, berzikir hingga terbit matahari. Maghrib jam berapa? Tuh kena terbit tuh ya jam itu tak. Misal maghrib jam 6:15, israk berarti jam 6:15 kena tak? Ya kan? Ya kita nih tak karena garis kalau tulis di bawah kalau kita nih ya kan malamnya 12, siangnya 12 pasnya. Ada nang daerah, ada nang siangnya nang lawas, ada juga ya kan, ada nang malamnya nang lawas. Ada kita nih anu aja kalian sembahyang israk. Aku sembahyang sholat israk 2 rakaat karena Allah, kata Nabi, siapa sholat subuh kemudian dia berzikir, beribadah hingga terbit matahari, ya kan, kemudian dia sholat
isyraq, maka dia diberi pahala bahaji ba umrah sempurna ya kan. Kita bahaji hendak pahala haji kah, hendak bolang haji kah? Mun hendak pahala haji tiap hari ada pahala haji ya kah, cuma mudah biaya ke sana jual kita ya kah, bahaji ba umrah ziarah makam Rasulullah. Cuma isyraq tuh sayang banget. Mun guru jangan hendak sembahyang isyraq tuh qaldoan yang banyak benar. Mang qaldo di waktu isyraq dapat pian pahala isyraq. Mengkodon apa? Nang bian nang rasa-rasa kebanyakan tak tinggal sembahyang mata. Itu nang dikodok. Kelima waktunya guru kodok kelima waktunya. Kalau mengkodok tuh napa? Kata sarah aja kada waktu. Bahkan biar nambah sembahyang subuh tuh boleh aja sembahyang pulang mengkodok. Kada bapak. Kada boleh tuh sembahyang sunnah. Kalau mengkodok kada bapak. Nambah sembahyang subuh tuh. Mbah asar kada boleh kalau sembahyang sunat. Kalau mengkodok ada bapak, kada ada mengkodok ini kada ada waktunya, boleh aja kapanpun. Nah kemudian kalau bisa sembahyang istikharah, aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat. Ya kan, ada niat kita karena kehidupan kita ini selalu di dalam pilihan-pilihan. Ya kan? Jadi kita berniat supaya senantiasa dipilih Allah yang terbaiknya di dalam kehidupan kita nih, nang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita pilih. Kalau bisa sembahyang isyraq, ambil sembahyang isyraq, sembahyang istirahat pulang, istikharah. Ya. Nah kemudian boleh sembahyang duha sudah. Mulai waktu duha ini luas saja dari terbit matahari tadi sampai johor, malam johor, luasnya waktu duha dari 2 rakaat sampai 12. Itu semuanya adalah sunnah Rasulullah, tanda cinta Allah, ikuti Rasulullah. Itu nang zahirnya tak, nang batinnya tadi muraqabah musyahadah kepada manusianya, kasih sayang. Nah kemudian satu lagi mutabah Nabi itu adalah mutabah adat. Bagaimana adat Nabi, bagaimana tidur Nabi, bagaimana bangun tidur, ke WC, ya kan? Di dalam WC, nanggi apa makan Nabi. Itu adat itu berpahala kada, berdosa kada. Tetapi manakala saja ku menuruti Nabi, maka menjadi pahala. Ya kah? Misal Nabi minum, apa hukum minum? Minum itu boleh aja. Harus saja berpahala kada berpahala, tapi saja ku minum menuruti Nabi Muhammad adalah Nabi. Apabila beliau minum, beliau ini tangan ada kanan ada kiri, nah maka beliau mengambil tangan kanan. Minum itu bisa berdiri bisa berduduk, maka Rasulullah berduduk, ya kan? Nah melihat latihan Rasulullah, ini guru mengaku jadi Rasulullah, jangan ada gambaran Rasulullah tah. Nah sini tangan kanan berduduk, ya kan? Nah kenya ada Rasulullah itu sama tak? Ya kan? Dan ingat ini adalah nikmat dari Allah hatinya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nabi 33. Alhamdulillah. Ternyata Sidin masih haus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak aja lagi Sidin. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kadang langsung gok, jangan tak. Kada menuruti Nabi ngarannya. Dan jangan kada ingat yang memberi nikmatnya minuman Allah, ya kan? Nang menghilangkan haus Allah,
lalu dari minuman itu timbul tenaga, Allah juga. Ya kan, jangan memadahkan banyu nang memberi nyaman, menghilangkan haus, memberi tenaga. Ya kan? Jadi kita ini menghajatkan selalu belajar, selalu menuntut ilmu, ya kan, supaya sempurna mengikuti Rasulullah SAW. Karena mengikuti Rasulullah ini bukti cinta kepada Allah. Di antara sunnah Rasulullah yang paling besar, sunnah Rasulullah yang paling besar apa? Arti sunnah ini ajaran. Di antara pengajaran Rasulullah yang paling besar apa? 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 Yang paling besar di dalam agama kita itu, bahkan ini menjadi rukun bagi di dalam agama kita, yaitu adalah menuntut ilmu, belajar. Sembahyang itu wajib kita, kada kau sembahyang mau kada belajar. Puasa wajib, kada kawa mau kada belajar. Kita disuruh tekad keyakinan yang benar, kada kawa juga mau kada belajar. Jadi kuncinya di majelis ilmu, kuncinya hadir di majelis ilmu. Hendak mengikuti Nabi nih, kayak makan minum KWC, kada kawa mau kada belajar. Makanya jangan heran belajaran ini berat benar dibuat oleh setan. Diganggunya nih kiapa kah supaya kada belajar. Padahal apa-apa sehat aja, lapang aja. Aku menghadapi HP tak scroll. Orang tulak datang ini masih scroll aja. Ada kerasaan tak? Jadi di antara tipu daya setan yang paling besar itu bahwa ditutupnya seseorang itu dari hadir majelis ilmu. Karena bila orang itu kada berilmu tanpa diganggu setan, sendirinya binasa. Ya kan? Orang tuh kada belajar, orang tuh kada nuntut ilmu, salah aja beribadah, salah. Kada beribadah pang sudahnya. Anda itu orang tuh beribadah salah juga. Nggak ada kena ujub ria sum'ah masukkan. Sabda Nabi, innama bu'istu mu'alliman. Hanya saja Allah mengutus aku ini adalah seorang mu'allim. Mu'allim itu guru yang mengajari. Jadi pada hakikatnya, ya kah, kita ini umat Nabi Muhammad kah? Kita ini umat Nabi Muhammad. Pada hakikatnya satu aja, kita Nabi kita satu, guru kita satu. Ya kah? Nabi kita Nabi Muhammad, gurunya siapa? Kita ini umat Nabi, gurunya tetap satu, Nabi Muhammad. Guru-guru kita ada ini hanya penyambung lidah aja. Yang sebenar-benar guru itu adalah Nabi Muhammad. Maka dimanapun ada majelis ilmu, siapapun yang menyampaikannya, ya kah, dimanapun kapanpun, apabila yang dibaca itu ilmu Rasulullah, maka majelis Rasulullah namanya. Ya kan, kadang majelis guru majelis kada majelis Rasulullah pada hakikatnya. Ya kan, hebat kalau sahabat Bahari mengaji lawan Rasulullah langsung, hebat kalau sahabat mengaji langsung lawan Rasulullah. Lalu kita ini mengaji, lainkah nang lawan Rasulullah Bahari? Lainlah. Sama aja kalau sahabat Bahari mengaji lawan Rasulullah, ilmunya nang disampaikan Rasulullah itu, lalu guru kita mengaji, wah ini sama lah ilmunya lainkah? Yang itu juga kalau ilmunya, ilmu Rasulullah itu juga lah, maka sama. Maka ada Nabi, hadis Nabi, siapa memandang wajah orang alim, siapa seakan-akan memandang aku,
Siapa pejabat tangan orang alim, dia menjabat tanganku. Siapa sekedudukan dengan orang alim, dia sekedudukan denganku. Hanya kan? Jadi Rasulullah tetap mengajar, di mana di majelis-majelis ilmu itu kenyataannya, supaya kita tetap tersambung dengan Rasulullah, hadir di majelis Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Mun pian babanding guru, ya nang angkar mau ngaji nih. Oleh kalau ngaji itu aja. Gurunya kanumannya. Sesengot cidin kada panjang. Janggut cidin kada panjang. Aku udah cari nang tatuha. Bagus ya, mau cari nang tuha tetap mengaji, bagus saja. Mau dikhawatirkan ini kasih ini kadang ngaji, kasih ini kadang ngaji. Aku alimnya sudah, nah iya. Semoga Allah meridai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Allah selamatkan, bahagiakan, beruntungkan dunia akhirat. Allah senantiasa berikan taufik hidayah, sempurna mengikut Rasulullah SAW zahir batinnya, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.